Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudia Priliani Bau dengan NIM 9414248082. Saya dari kelas D, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas Ekonometrika 1 dengan dosen pengampu Bapak Bobi Ranto Payu, SSI ME. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan uji normalitas. Tapi teman-teman, di sini saya akan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, pasti kalian sudah penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke langkah-langkahnya saja. Nah, teman-teman, kita sekarang masuk ke langkah-langkahnya. Pertama-tama tuh kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, tinggal kita klik aja tuh aplikasinya. Terus akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, sesudah muncul tampilan seperti ini, kalian akan masuk di akan kalian klik di variable view. Terus kalian masukin deh variabel-variabel kalian. Kalau aku di sini pakai Y, X1, X2, sama X3. Nah, untuk X1 itu aku tuh pakai kemiskinan Sulawesi Utara. Kebetulan aku ambil datanya dari Sulawesi Utara. Nah, terus setelah kalian ketik, by the way, untuk bagian label itu kalian bisa ketik lebih panjang lagi ya, jangan pakai kayak singkatan-singkatan gitu loh, harus lengkap aja boleh. Nah, untuk yang X1 aku itu ambilnya tuh tingkat pengangguran terbuka Sumatera Utara. Setelah itu aku ambil X3 itu adalah inflasi Sumatera Utara. Setelah itu aku masukin deh sesuai dengan detail-detailnya gitu. Dan ingat ya guys, disclaimer itu gak boleh disingkat ya. Kalau di bagian label gak boleh disingkat. Nah, untuk X3 aku pakai itu pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Setelah dari situ kalian bisa, setelah kalian ketikkan semuanya, kalian bisa masuk ke data view di kiri bawah. Kalian klik aja tuh. Terus kalian taruh deh kursor kalian di bagian Y. Terus kalian buka data yang akan kalian teliti. Terus kalian Ctrl C atau copy. Terus kalian balik ke SPSS lagi. Terus kalian paste deh. Kalian tempel. Terus kalian blok semua datanya, terus masuk di analyze. Setelah itu masuk di deskripsi statistik. Terus kalian pilih explore. Setelah muncul tampilan seperti ini, di bagian kemiskinan itu kalian memasukkan dia ke dependent. Kita ambil itu anak panah kanan. Nah, terus kita pilih plots. Setelah masuk itu kita pilih plots. Nah, kita klik plots, akan muncul tampilan seperti ini. Kita centang histogram sama normalize itu. Nah, terus continue, terus oke. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah ada seperti ini, kalian lihat di tabel summary. Di situ ada tabel summary kan. Nah, di tabel summary ini ada Shapiro-Wilk. Nah, sebelum itu perbedaan antara Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. Nah, perbedaan antara kedua itu, kalau Kolmogorov dia N-nya harus lebih dari 30. Sementara Shapiro dia N-nya bisa kurang dari 30. Nah, kebetulan aku nih N-nya hanya 14, kurang dari 30. Jadi aku ambilnya tuh yang Shapiro-Wilk. Tabel summary ini adalah
hasil output dari uji normalitas yang akan menggunakan metode Shapiro-Wilk. Pada tabel ini terlihat nilai statistik sebesar 0,940 dan nilai signifikansi sebesar 0,424. Nah, dalam uji normalitas, Shapiro-Wilk hipotesisnya yang digunakan adalah H0 disebut data distribusi normal, sementara H alternatif atau H1 data disebut dengan data tidak berdistribusi normal. Nah, dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikan p-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H alternatif ditolak. Artinya, data tersebut berdistribusi normal. Sementara, jika nilai signifikansi p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, dari output yang dihasilkan oleh SPSS tadi, nilai signifikansi adalah 0,424 yang lebih besar dari 0,05. Karena nilai signifikansinya 0,424 lebih besar dari 0,05, maka keputusan yang diambil adalah menerima H0 dan menolak H1 atau H alternatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara berdistribusi normal. Secara logika, ketika kita menerima H0, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara distribusi data penelitian dengan distribusi normal. Jadi, data dianggap mengikuti pola penyebaran yang wajar dan mendekati bentuk kurva normal. Sebaliknya, apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0-nya akan ditolak. Itu berarti data tidak mengikuti pola normal, sehingga kita harus mempertimbangkan menggunakan uji non-parametrik atau menggunakan transformasi data sebelum analisis lanjutan. Namun, karena pada penelitian ini nilai signifikansinya cukup tinggi, yaitu 0,424, maka data sudah memenuhi asumsi normalitas. Dengan begitu, data dapat dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya, yaitu uji regresi linear berganda. Nah, kesimpulan dari hasil uji normalitas ini diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,424 yang lebih besar dari 0,05, sehingga H0-nya diterima dan H alternatifnya ditolak, yang berarti data di Provinsi Sumatera Utara berdistribusi normal. Hasil ini menunjukkan bahwa data kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara itu sudah memenuhi asumsi dasar untuk dilakukan analisis statistik lanjutan seperti regresi linear berganda. Nah, demikian penjelasan saya mengenai uji normalitas menggunakan SPSS. Semoga bermanfaat dan bisa membantu memahami tahapan analisis data dalam penelitian ekonomi.